Karena mereka menganggap investasi di ranah konvensional itu masih boleh-boleh saja. Nah, ini tentu saja musibah kalau seperti ini ya. Di sebagian kaum muslimin masih merasa biasa menggunakan produk-produk konvensional, sehingga tidak merasa perlu untuk hijrah, ya, hijrah finansial bahasa jakselnya ya, hijrah finansial untuk mengganti produk-produk keuangan, produk-produk investasinya ke produk-produk yang berstandar syariah di Indonesia ya. Contoh yang paling ringan, misalnya penggunaan rekening bank konvensional ya. Sebagian kaum muslimin masih merasa biasa ya menggunakan atau mendaftar membuka rekening di lembaga keuangan konvensional, padahal bagaimana para ulama kita menjelaskan? DSN MUI dengan tegas pada fatwa nomor 1 tahun 2004 bahwasanya bermuamalah dengan lembaga-lembaga konvensional, baik itu perbankan, asuransi, pegadaian atau apapun yang konvensional, maka hukumnya adalah haram. Ya, ini MUI sejak jauh-jauh hari sudah menyatakan haram, kecuali daerah-daerah yang memang tidak ada cabang bank syariah atau mereka terpaksa ya menggunakan fasilitas lembaga keuangan konvensional. Kemudian para ulama di luar negeri pun sama ya, standar syariah internasional AAWIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, itu adalah standar syariah internasional seperti standar di manufacture ya. Kalau di manufacture itu standar di Indonesia ada yang namanya SNI, di luar negeri ada yang namanya ISO. Nah, di keuangan syariah di Indonesia ada standar yang namanya DSN MUI, di luar negeri ada standar yang namanya AAOIFI, yaitu diterbitkan di Bahrain. Nah, itu disusun oleh kurang lebih 300 lebih ya ulama sedunia, menyusun standar-standar halal haram di keuangan syariah. Nah, itu menyatakan haram ya bermuamalah dengan skema ribawi ya konvensional. Kemudian Komisi Dewan Fatwa Saudi Arabia, Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan dalam fatwanya, dalam majmu' fatwanya, la yajuz at-ta'min fil bunuk ribawiyah. Ya, lima fi dzalika min i'anatiha 'alal ismi wal udwan. Haram atau tidak boleh ya kita membuka tabungan di lembaga keuangan konvensional karena itu merupakan perbuatan membantu ya atau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, tentu saja kita yang memiliki rekening konvensional, naruh tabungan, dana itu secara langsung nih dalam saya garis bawahi, secara langsung akan diinvestasikan atau dijadikan bahan baku memproduksi apa? Produk-produk riba. Bahkan sebagiannya digunakan untuk investasi di produk-produk non halal, produk babi, ya, miras. Ini kalau kita punya dana atau tabungan di lembaga konvensional, baik itu perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan yang lainnya. Dana-dana kita yang kita letakkan di sana, secara peraturan boleh di Indonesia itu diinvestasikan di sektor non halal atau kerasnya adalah sektor haram, ya di perusahaan babi, perusahaan rokok, perusahaan miras. Berarti secara langsung ini ya, bukan secara tidak langsung, secara langsung para penabung atau para pemilik rekening konvensional adalah investornya atau suppliernya sebagai bahan baku. Apakah kita rela duit kita jadi investor di perusahaan babi, perusahaan miras, perusahaan ribawi? Nauzubillah, ya. Nah, ini secara legal ya di Indonesia hukumnya haram. Secara legal syariah, seorang muslim memiliki rekening konvensional, ya. Begitu pula secara standar syariah internasional haram. Ya, Komisi Dewan Fatwa Saudi Arabia menyatakan hal yang sama. Jadi fatwa mana yang mau kita ikuti? Ya, sebagai muslim kita yang awam kita harus mengikuti fatwa lembaga fatwa otoritatif, ya, yaitu kalau di Indonesia DSN MUI, ya, kalau di internasional ya AOIFI, ya. Kalau itu tidak bisa kita jadikan acuan, kita mau beragama kemana lagi? Ya, seperti itu ya.